إلى الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة المعظمة ورسول الحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والذي وذريته وأصحابه خصوصا لبدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أسمائه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين المؤلفين خصوصا شيخ الإمام أبي حميد محمد الغزالي والشيخ نووي البنتاني رحمه الله مشايخنا والسادة والسادنا خصوصا نفعنا بعلوم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal madhnun bi'alamatin ini masih di dalam pembahasan apa ini? Perut ya. Membahas perut. Diperintahkan mencari yang halal yang masuk ke dalam perut, kan tetapi Gusti Allah juga membenci, tidak menyukai perut-perut yang penuh walaupun diisi dengan barang halal. Fakaifa min haram, bagaimana jika diisi dari barang-barang yang haram? Yang perlu kita ketahui bahwasanya yang halal itu banyak sekali daripada yang haram, dan kita sudah banyak mengetahui barang-barang yang halal. Bagaimana dengan yang haram? Yang haram yang jelas-jelas kamu tahu bahwa itu barang haram, atau yang kamu menyangka ini sepertinya haram, maka yang kamu sangkakan itu bisa menjadi haram. Jadi ada yang halal, ada yang subhat, ada yang haram. Yang sekiranya kamu sangkakan haram, yang diduga haram, wa ammal madhnun, dan adapun yang diduga haram, bi'alamatin, dengan satu tanda, dengan suatu tanda. Fahuwa, maka adapun al-madhnun, yang diduga keharamannya itu, iku malu, mal, hartanya, malus sultan, hartanya penguasa, wa ummalihi, lan pejabat-pejabatnya sultan. Itu patut diduga keharamannya. Pertama, yang patut diduga keharamannya, malus sultan, hartanya
Prabowo, hartanya Jokowi, ya kan sultan, penguasa ya. Ya siapapun penguasa di lingkungan kita, penguasa, presiden lah, bawahnya apa, gubernur lah, bupati lah, DPR lah, ya pokoknya sultan-sultan itu nggak harus pas satu sultan. Wa maluman lan hartanya orang la kasba yang tidak mempunyai pekerjaan, man lahu bagi man illa minan niyahati, kecuali dari ongkosnya menangis. Di sini nggak ada kayaknya ya. Jadi di sana itu dulu mungkin ada, tapi di sana ada orang-orang yang dibayar untuk menangis. Ini disewa orang-orang ini ketika ada yang meninggal biasanya. Nah, di sana kan dulu kalau orang meninggal nggak ada yang nangis, disangkanya orang jahat. Makanya orang-orang tuh nyewa perempuan-perempuan untuk datang nangis-nangis pas di depan jenazah. Nanti kalau ada tamu takziah, pada nangis ya. Tamunya pulang diem lagi, ngopi lagi. Tamunya datang lagi, nangis lagi gitu. Ada yang dipekerjakan seperti itu. Itu juga diduga haram, ongkos atau orang-orang yang mendapatkan fulus dari menangis. Au bai'il khamri, atau menjual khamr, itu diduga haram. Awir riba, atau riba, kamu dapat duit dari riba, dari rentenir. Kamu minjemin duit ke orang 100.000 harus diganti 200.000, itu rentenir namanya, haram. Awil mazamiri, atau menjual seruling, jual suling. Wa ghairi dzalika, lan selainnya iku minal atil lahwi, dari alat-alat musik yang lain. Al-muharramati, yang diharamkan, alat-alat musik yang diharamkan. Musik itu masih jadi perdebatan ya, kalau misalkan haram ya haram, tapi banyak ulama yang berbeda pandangan terhadap musik ya. Tapi jelas musik yang jelas haram adalah musik yang ketika kamu mendengarkan itu benar-benar membuat kamu lupa kepada Allah, itu musik yang jelas haram. Tapi kalau musiknya, kalau kata ulama, yang tidak masalah dengan alat musik secara umum ya, kalau seruling memang nggak boleh. Tapi kalau kata ulama yang tidak mempermasalahkan musik ya, selagi musik itu tidak membuat kita lupa kepada Allah, ya dibolehkan katanya. Dengan dalih bahwa alat musik itu seperti seperti pisau. Pisau kalau dipakai untuk motong bawang ya boleh, tapi kalau untuk motong leher orang ya nggak boleh. Alat musik ya kalau bikin kita lupa ya, itu yang patut diduga haram. Fa inna man, maka sesungguhnya orang, alimta, yang tahu siapa man, anna aktsara malihi, sesungguhnya sebagian besar hartanya man, iku haramun, iku haram, qata'an, secara pasti,
Fama maka adapun sesuatu ta'khudhuhu yang mengambil siapa kamu hu ingma min yadihi dari tangannya man, wa in amkana walaupun mungkin an yakuna akan ada opo ta'khud mengambil kamu iku halalan iku nadhiran iku jarang. Kamu mengambil fulus dari yang diduga haram tadi. Kamu punya tetangga atau kamu punya teman atau punya kamu saudara, apapun yang bisa kamu ambil fulusnya secara halal, tapi kamu sudah faham bahwa diduga dia itu memiliki sumber kepemilikannya itu dari haram, misalkan dia jual khamar misalkan. Walaupun kamu mengambil dengan cara halal, fahuwa utawi ta'khud, maka adapun mengambilnya kamu iku haramun iku haram. Walaupun misalkan si penjual khamar itu enggak semuanya duitnya dari khamar misalkan. Ada yang dia dari duitnya yang nominalnya misalkan 1 juta, 100 ribunya itu bukan dari khamar, 900-nya dari khamar, 100 ribunya misalkan dari yang halal misalkan, atau dikasih atau apapun, intinya halal, 100 ribunya halal. Terus kamu ambil yang 100 ribunya karena takut mengkhawatirkan tercampur juga, maka 100 ribu juga termasuk haram, jangan kamu ambil. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'khud mengambilnya kamu itu al-ghalibu yang dominan ala dhanni atas dugaan, tetap yang diduga itu yang lebih dominan. Maksudnya perfulusan dia dari penjual khamr itu yang lebih dominan, pasti dia lebih banyak duit dari menjual khamr. Bukan cuma penjual khamr ya, dari para penguasa juga hati-hati. Jangan gampang ngambil duit dari penguasa-penguasa, minta-minta kepada penguasa-penguasa. Ya, diijtihadkanlah untuk sebisa mungkin tidak mengambil sesuatu hal dari penguasa. Kadang-kadang kita bukan ini ya, malah ngirim proposal ya. Bukan dikasih, malah ngirim proposal. Tapi sejamannya mungkin. Nah, ini kan standarnya Imam Ghazali ya. Standar Imam Ghazali. Itu haram-haram yang dhon, yang diduga. Wa minal haram, dan ikut termasuk al-madhi, dan ikut termasuk keharaman al-madhi yang murni, benar-benar haram. Ma utawi barang yukalu yang dimakan opo ma. Iya ya, makan sebelum ngaji bikin lemes, ngantuk gitu. Ma yukalu utawi barang yukalu yang dimakan opo ma minal auqafi, dari harta-harta wakaf, min ghairi syaratil waqafi, min ghairi syaratil waqifi, dari selain syarat-syaratnya orang yang mewakafkan. Itu jelas-jelas haram. Contohnya apa? Contohnya adalah kamu diamanati harta wakaf dengan syarat-syaratnya. Misalkan, Gur, saya wakaf nih ya ke masjid, saya kasih duit 2 juta, 1.900.000-nya buat masjid, 100.000-nya buat pengurusnya. Ya, itu 100.000 boleh dimakan.
itu syarat. Tapi kalau misalkan syaratnya ini saya wakafkan untuk masjid, udah gitu doang bahasanya, berarti buat masjid doang, itu haram untuk kita makan. Selebihnya haram untuk kita makan. Gak boleh kita otak-atik. Kadang-kadang orangnya udah ngomong ini untuk masjid, tapi kita sebagai pengurusnya, kita termasuk masjid gitu. Karena kita ngurusin masjid, hidup di masjid, kita termasuk masjidnya itu. Kita perlu dirawat, bukan merawat masjid, merawat diri jadinya. Orang-orang hati-hati ya, harta-harta wakaf itu nggak boleh dimakan. Wa'udzubillah, ya'udzubillah min dzalik. Faman, maka adapun orang lam yastaghil, yang tidak sibuk bitafaqquhi, dengan pendidikan pengajaran agama, fama utawi barang, fama maka adapun barang, ya'khudhu yang mengambil siapa man hu ing ma, minal madarisi dari madrasah iku haramun, iku haram. Orang gak ikut-ikutan sama sekali perihal pendidikan pengajaran di madrasah-madrasah, misalkan pesantren, madrasah-madrasah, dia gak ada tuh sibuk sama sekali untuk ikut ngurusin pesantren, ikut kontribusi ke pesantren, terus dia makan duit dari pesantren, itu haram. Yang sama sekali gak ikut-ikutan, haram, jatuhnya malak itu. Wa manirtakaba, lan adapun orang yang melakukan sopoman maksiatan, pada kemaksiatan, turaddu maka ditolak, biha dengan sebab-sebab maksiat, apa asyhadatu, apa persaksian yaman, itu termasuk kemaksiatan. Maka orang-orang yang terbiasa memakan barang-barang haram tersebut, karena itu termasuk maksiat, seharusnya dia ditolak kesaksiannya, kredibilitasnya itu ditolak. Sudah nggak kredibel lagi orang-orang yang seperti itu. Walaupun dengan perpolitikannya akhirnya malah dipercaya. Biasanya penyakit-penyakit akhir zaman seperti itu. Famala, maka adapun barang, ya'khudhu yang mengambil sopoman hu ingma bismis sufiyati, dengan nama orang-orang sufi, min waqfin dari wakaf, au ghairihi atau selain wakaf, iku haramun, iku haram. Jadi zaman dulu itu sufi-sufi itu ada di Rubat. Kalian-kalian ini seperti sufi zaman dulu ini. Jadi sufi itu ada tempatnya sendiri. Dia kadang-kadang melakukan perjalanan, kadang-kadang dia di suatu tempat dikumpulkan. Karena sufi ini ya udah sehari-harinya hanya membersihkan hati saja. Dia tawakal, maka banyak orang yang bersedekah kepada sufi-sufi itu. Mungkin sekarang bisa dikatakan santri-santri, walaupun nggak semua santri seperti sufi ya, tapi sufi zaman dulu seperti itu. Ditaruh di suatu tempat seperti di asrama gitu, tempat dia pada bermunajat. Kadang-kadang dikirimin makanan sama orang-orang, dikirimin harta sama orang-orang untuk kebutuhannya. Nah, kita nggak boleh mengambil itu semua atau mengatasnamakan sufi untuk mencari uang. Wa qad dzakarna, lan sungguh menyebutkan siapa ingsun Imam Ghazali, madakhilash syubhati, dari pintu-pintunya subhat, wal halal dan kehalalan, wal haram dan haram, fi kitabin mufradin,
di dalam kitab yang tersendiri, min kutubi Ihya'i Ulumuddin, dari kitab Ihya' Ulumuddin. Imam Ghazali membuat sendiri bab-bab tentang syubhat, tentang halal, tentang haram yang lebih terperinci di dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin. Fa'alaika, maka harus atas kalian, atasmu, bitalabihi, dengan mencarinya. Fa inna ma'rifata, maka sesungguhnya mengetahui barang al-halal, yang halal, wa talabahu, lan mencari barang yang halal, iku faridatun, iku fardu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Kas sholawati, seperti sholat al-khamsi, yang 5, seperti sholat 5 waktu. Jadi jangan sembarang atau menyepelekan barang-barang yang halal atau haram, ya. Mencari harta barang yang halal itu kewajibannya seperti kewajiban sholat 5 waktu. Jangan menganggap remeh, karena efek dari kita memakan barang-barang yang halal, subhat lah, efek dari makan kita barang yang subhat atau haram itu salah satunya mengeraskan hati. Terus juga kalian akan sangat sulit menerima kebenaran dan betah di dalam kemaksiatan. Susah buat dikasih tahu yang benar tuh, susah banget. Angot, tahu angot apa ya, bebel, nggak percaya, susah buat dikasih tahu yang benar tuh, susah. Itu efek-efek dari ketika kalian mudah atau sering memakan barang-barang yang haram. Maka dipastikan kalian itu makan itu makanan yang halal. Dan juga yang subhat, yang gak jelas halal haramnya. Salah satu cerita yang masyhur, dulu ada orang soleh, orang kok solehnya minta ampun, pasangan suami istri itu solehnya minta ampun, baik banget ya, terkenal di kalangannya itu, terkenal soleh pasangan suami istri. Pada satu saat dia punya tetangga baru, pasangan itu punya tetangga baru. Dia paham tetangganya ini agak fasik sedikit, agak fasik gitu, agak fasik tetangganya. Nah, si suami istri yang soleh ini diundang oleh keluarga fasik tersebut, tetangganya tersebut, untuk makan di rumahnya. Karena menghormati undangan, maka pasangan tersebut datang ke rumah si fasik tersebut. Ikut makan malam di situ. Ikut makan malam di situ. Padahal dia tahu ini orang fasik, jadi kehalalannya juga belum terjamin. Nah, pasangan tersebut makan di situ. Karena makanan itu dimakan masuk ke mulut, ke perut, dari daging jadi darah. Makan di rumah tersebut, pulang dari rumah tersebut, si suami istri yang soleh-soleha ini akhirnya melakukan hubungan suami istri. Dari melakukan hubungan suami istri tersebut akhirnya memiliki anak, hamil. Setelah itu hamil, udah hamil, akhirnya lahir. Nah, temennya si suami istri ini datang silaturahmi setelah sekian lama. Pas tok rumah salam, yang bukain anaknya itu. Anaknya tuh melotot ya, pokoknya sikapnya beda sama bapak ibunya, jauh ya. Melotot, nggak sopan ya. Akhirnya temennya ini yang dia itu sudah paham bahwa ini kan sebenarnya teman saya ini suami istri soleh-solehah, ini kok anaknya beda begini, apa anak angkat, apa anak apa. Penasaran, akhirnya ditanyakan kepada pasangan tersebut, kenapa kok bisa begini. Akhirnya setelah diingat-ingat, dia, pasangan suami istri yang soleh itu, bercerita bahwa iya, dulu saya sempat makan di rumah tetangga yang memang terkenal fasik.
Setelah makan saya berhubungan suami istri, dan setelah itu istri saya hamil, maka anaknya itu yang seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada barang-barang yang subhat apalagi haram, jangan dimasukkan ke mulut, apalagi ke mulutnya anak, ke mulutnya keluarga, karena itu akan, apalagi ke anak kecil ya, itu akan bisa membentuk sifat yang jelek. Hati-hati. Kehalalan barang yang kita makan itu harus kita jamin, karena itu tadi, mencari barang yang halal itu fardhatun ala kulli muslimin. Itu perut dihindari dari barang yang haram. Wa ammal farjulan, adapun kemaluan, fahfadhu, maka jagalah kamu hu ing farj, kemaluan, an kulli ma, dari setiap sesuatu, harrama, yang mengharamkan siapa Allahu, Gusti Allah Ta'ala. Kamu jaga dari setiap hal yang Allah haramkan, itu kemaluan. Wakun, lan ada siapa kamu, kama, sebagaimana qala, yang difirmankan siapa Allah, Gusti Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina, dan orang-orang, hum, yang adapun, alladzina li furujihim, pada kemaluan-kemaluannya, alladzina iku hafizun, iku menjaga, iku pada menjaga, illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan, maksudnya suami atau istrinya. Ya Allah. Aw ma malakat aymanuhum, atau barang yang memiliki opo aymanuhum, tangan-tangan budak-budak. Sekarang udah nggak ada budak-budak ya, nggak tahu nanti akhir zaman ada lagi apa enggak tuh. Dulu ada budak-budak zaman dulu boleh iniin budak, sekarang udah nggak ada budak. Fa innahum, maka sesungguhnya, hum, budak-budak, iku ghairu malumin, itu tidak tercela. Wala tasilu, dan tidak akan sampai kamu, ila hifdzil farji, pada menjaga kemaluan, illa bihifdzil ain, kecuali dengan menjaga mata. Menjaga mata, anin nadhari, dari melihat, wa hifdzil qalbi, dan menjaga al-qalbi, hati, anit tafakkuri, dari berfikir atau ngelamun. Jangan ngelihat yang enggak-enggak terus akhirnya dilamunin, akhirnya kepikiran. Itu yang membangkitkan. Wa hifdzil batni, dan menjaga perut, anis syubhati, dari perkara yang subhat, wa anis shiba', lan dari kenyang. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini, iku muharrikatu, iku penggerak lisyahwati, bagi syahwat, wa magharisuha, lan tempat tumbuhnya asyahwat. Wa ammal yadan, lan adapun kedua tangan, fahfadhuma, maka jagalah, huma, ing yadan, kedua tangan, an tadriba, dari melakukan siapa kamu, bihima, dengan yadani, kedua tangan. An tadriba, dari memukul siapa kamu, fahfadhuma, gitu ya, fahfadhuma,
maka menjaga kamu huma dari kedua tangan, pada kedua tangan, an tadriba dari memukul siapa kamu, memukul bihima dengan kedua tangan, musliman pada muslim, apalagi sama anak, apalagi sama istri, ya nggak boleh main pukul. Apa sekarang istilahnya KDRT, ya, orang sesama muslim aja nggak boleh mukul, apalagi sama anak sama istri. Sekarang ini lagi banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Makanya kalian kalau cari pasangan, ya, yang perempuan cari pasangan itu yang takwa, orang yang takwa. Kata Imam Hasan Basri ditanya, ada orang nanya sama Imam Hasan Basri, Imam, saya punya anak perawan cakep, ada yang ngelamar 2 orang, ada yang kaya, ada yang biasa aja, mana nih yang saya pilih? Dari sekian pilihan kamu pilih orang yang paling takwa. Kenapa? Karena orang yang takwa itu takut sama Gusti Allah. Orang yang takut sama Gusti Allah, sama istrinya ketika tumbuh rasa sayangnya, dia akan loman. Tahu loman? Loman itu gampang ngasih, kalian minta apa dikasih. Kalau lagi sayang apapun dikasih. Kalau lagi nggak sayang, perasaan kan bisa naik, bisa turun. Kalau misalkan perasaannya lagi turun, maka dia tidak akan zalim sama istri, sama anak kamu. Jadi kalau cari suami itu yang takwa, yang takut sama Gusti Allah. Jadi kalau lagi sayang sama kamu minta apa aja dikasih. Kalau lagi kurang sayangnya, kamu nggak akan dizalimi. Hati-hati. Sekarang banyak kasus-kasus kayak gitu. Wah, sampai mukanya sampai bengep. Saya pernah lihat di Instagram itu, ya. Ya Allah, kesian. Mukanya udah nggak dikenal, bengep semua. Ada juga kemarin istri dibakar. Dibakar itu iseng, nggak ada kerjaan. Punya istri bukannya dirawat, malah dibakar. Ya, makanya itu hati-hati, makanya sebelum kalian akhirnya mendapatkan dampak dari suami kalian, entah itu positif atau negatif, ya semuanya harusnya mengiktikadkan, ya. Jangan ketika ada hal-hal yang seperti KDRT kayak gitu, ya, langsung semuanya general, jamak, cowok. Bagaimana sekarang lagi rame, di mana lagi tempat perempuan berlindung, ya kalau sama suaminya dihantem ini segala macam. Iya, memang nggak boleh, laki-laki kayak gitu brengsek memang. Tapi jauh sebelum laki-laki itu brengsek, perempuan juga harus bisa memilah dan memilih pasangannya. Jangan sembarangan. Kalau kalian memilihnya cuma karena wajah, kalau memilihnya cuma karena hartanya, ya bisa jadi mungkin kalau lagi apes. Tapi kalau misalkan kalian memilih karena takwanya, karena ilmunya, rupanya kayak siapapun juga, insya Allah gak zalim. Pengen punya suami yang ganteng banget tapi pelit, apa biasa aja tapi nggak pelit? Yang ganteng banget tapi pelit, apa yang biasa aja tapi nggak pelit? Kalau biasa aja tapi pelit gimana? Loh, kalian milih suami yang ganteng banget, kaya raya, nggak pelit, atau sempurna tuh, ya, laki-laki fisik biasa aja tapi takwanya sama Allah tuh luar biasa?
bingung kan, ya, goyah kan. Yang mana jadinya? Yang biasa, hawa yang biasa. Hawa kenceng banget, paling kenceng. Padahal yang paling jauh umurnya masih, yang masih lama umurnya padahal. Milih yang ganteng banget, kaya raya, terus loman, tapi nggak takwa, boro-boro takwa. Misalkan, ya nggak terlalu kenal sama agama lah, atau yang biasa aja, nggak kaya tapi takwa sama Gusti Allahnya pol-polan. Yang mana? Yang takwa apa yang kaya? Nggak yakin juga. Padahal takwa itu kuncinya. Tadi saya bilang, ya, orang takwa itu nggak zalim sama istrinya. Kalau istrinya ngeselin tuh nggak bakal dipukul, takut sama Gusti Allah kok. Tapi walaupun ganteng kaya tapi terus loman, tapi kalau nggak takwa masih ada kemungkinan untuk zalim sama istrinya. Kayak itu ada syair Arab yang terkenal itu, ya, syair Arab itu. Ketika bapak nanya sama anaknya, anak nanya sama bapaknya, "Pak, pilih mana, laki-laki yang kaya, yang tampan, apa yang biasa aja?" Kata bapaknya, "Pilih yang tampan. Kalau ya pilih yang tampan, maka kamu akan semakin indah ketika bersanding bersamanya." Ganteng tambah cantik gitu maksudnya. Pilih yang kaya, kalau enggak pilih yang kaya. Kalau kamu pilih yang kaya, kamu akan sejahtera bersamanya karena suaminya kaya. Terus kata bapaknya, "Jangan pilih yang miskin, karena kamu akan hidup sengsara bersama si miskin." Tapi kata anak yang enggak, "Bapak enggak tahu," katanya. "Kalau saya nikah sama si laki-laki ganteng, maka saya akan cemburu setiap hari karena banyak wanita yang suka sama suami saya. Kalau saya pilih yang kaya, maka bisa jadi akan ada perempuan setelah saya, 2, 3, atau 4. Tapi Bapak, kalau saya pilih si miskin, maka saya akan hidup selamanya bersamanya." Gitu. Pilih yang miskin makanya. Itu loh, di luar tuh satu, di luar satu tuh miskin satu tuh, pilih itu. Miskin maksudnya malang, masih mondok. Ntar kalau udah selesai mondok, insya Allah sugih kaya raya, insya Allah. Itu loh. Jadi milih yang ganteng, yang kaya, apa yang miskin? Ya itu tadi resikonya bener, tapi bener masuk akal ya. Kalau suami kamu kok gantengnya minta ampun, maka kamu makan hati setiap hari itu cemburu terus, karena banyak cewek yang suka sama dia. Setiap hari ada yang DM terus cowoknya, suaminya. Ini siapa? Jadi berantem, jadi nggak tenang hubungannya. Hubungan suami istrinya nggak tenang karena banyak yang ngegodain cewek-cewek lain. Akan ada orang-orang seperti Hawa nge-DM. Kalau nikah sama yang kaya, namanya orang kaya, ya, maka akan berpotensi ada perempuan lain setelah kamu, 2, 3, atau 4. Makan hati juga. Kalau sama si miskin, dia disukain cewek lain enggak, mau nikah lagi nggak ada duit, ya, maka dia akan setia sama kamu, selalu bersama kamu itu. Nah, itu syair Arab terkenal itu. Saya ngelihatnya, masya Allah, mantap nih. Bisa jadi dalil orang-orang jelek, ya. Sampai mana tadi itu?
Anak-anak ini kalau masalah ngaji ngantuk, tapi kalau bahas kayak gitu cenghar lagi ya. Apa ntar pasaran tahun depan bahasnya kitab nikah aja sekalian ya, daripada melek semua. Ini ditawarin kitab tasawuf, kitab perihal hati, bersihin pikiran, udah ngantuk, nggak tertarik ya. Gian bahas pernikahan langsung udah. Pantesan banyak pondok itu ya, saya lihat pondok-pondok pasaran tuh pondok-pondok untuk pasaran kitabnya Fathul Izar, Qurratul Uyun. Puasa-puasa kok bahas kitab yang kayak gitu, apa nggak pusing pala? Oh, ternyata pada senengnya emang kayak gitu ya. Kitab-kitab pernikahan ditawarkan, kitab-kitab yang seperti ini yang tasawuf sedikit gak masuk sama sekali kayaknya ya. Apa itu tasawuf? Apa itu tidak cinta dunia ini? Aku hobiku dunia, gak masuk. Disuruh menghindari yang kayak gitu-gitu suka masuk. Yes, tapi insya Allah kalian yang penting dengarkan, dicatat, barangkali nanti di umur kalian nanti udah 30-40 kalian bisa mengamalkannya gitu. Ngaji mah ngaji dulu aja ya. Mengamalkan nanti diniatkan mengamalkan. Ya, tangan tidak dijaga jangan supaya memukul sesama muslim, apalagi keluarga. Ya, untuk yang laki-laki jangan pukul istrinya, jangan pukul anaknya. Atau yang perempuan pun ada juga KDRT perempuan kepada laki-laki, ada emak-emak juga mukulin anaknya. Ya Allah ya, ibu-ibu yang sabar sama anaknya, jangan dipukul-pukul, kasihan. Au tatanawala, atau mengambil kamu bihima dengan dua tanganmu itu, malan pada harta haraman yang haram. An au tu'dhiya, atau menyakiti kamu bihima dengan kedua tangan ahadan pada seseorang min khalqillah, dari makhluknya Allah. Au takhuna, atau berkhianat bihima dengan dua tangan musliman pada sesama muslim, pada orang muslim, fi amanatin, di dalam satu amanah, au wadi'atin, atau titipan, au takatuba, atau menulis bihima dengan kedua tangan, perkara atau barang la yajuzu, yang tidak boleh, opo annutku, opo mengucapkan, bihi kelawan ma. Jangan menulis sesuatu yang tidak boleh sesuatu tersebut dikatakan. Kalian gak mau ngomong jelek, tapi nggak ngomong jelek deh, gua tulis aja kata-kata jeleknya, tetap aja nggak boleh. Fa innal qalam, maka sesungguhnya pena, ahadun iku salah satu, iku ahadul lisanaini, iku salah satu dari dua lisan. Sesungguhnya pena itu salah satu dari dua lisan. Kamu punya dua lisan, yang satu mulut, lisan kamu yang berbicara, kedua pena kamu. Kalau sekarang bukan pena ya, jempol ya. Jempol kamu jangan dibuat menyakiti sesama muslim, saling menyerang, komen-komen IG, serang sini serang sana ya. Bikin story saling menyindir, saling menggunjing ya, di WA, di WhatsApp misalkan. Apa sekarang ini anak-anak nih sekarang apa? Punya grup WA, gak cocok, bikin grup sendiri lagi, ngomongin grup sebelah, ntar grup sebelah ngomongin grup sebelah. Yes, itu tadi, jangan, jaga tangan kalian ya. Sesungguhnya pena, atau sekarang itu mungkin jempol kalian, itu ahadul lisana, ini salah satunya dari dua lisan. Fahfil, maka jagalah siapa kamu al-qalama, ing pena kamu, penamu. Imam Ghazali sudah meramal 2030 ini ya, 2026 ini, bahwa orang-orang ini akan saling ribut dengan tangannya, mulutnya digantikan dengan tangan. Amma, dari sesuatu yajibu, yang wajib, opo hifdzul lisan, opo menjaga lisan, anhu, dari ma. Kamu jaga tangan kamu dari sesuatu yang memang wajib dijaga dari lisan.
Bahkan ada penelitian, netizen Indonesia adalah netizen terjulit nomor 1 di Indonesia. Gila gitu. Nah, apa itu yang neliti itu, yang apa gitu, Harvard apa gitu. Yang kedua Korea, 3 Amerika. Indonesia itu nomor 1, netizen terjulit nomor 1, dan kalian salah satu di antaranya itu loh. Yang apalagi orang kalau udah punya second akun, ya udah itu. Bakat julid itu namanya. Sudah bukan julid lagi, niat untuk julid itu. Iya, orang-orang julid, netizen julid itu kan yang penakut sebenarnya, nggak ngasih tahu akun sebenarnya, nama identitas sebenarnya nggak dikasih tahu, pakai identitas yang lain. Itu sakit, orang sakit gitu. Tangan dijaga itu ya dari hal-hal semacam itu. Wa ammar rijlani, dan adapun 2 kaki, fahfalhuma, dan jagalah kamu huma ing rijlan, pada 2 kaki. Antamsyia, dari akan berjalan siapa kamu, bihima dengan 2 kaki kamu, ila haramin, kepada yang haram. Apa yang haram? Perjudian, terus tempat mabuk-mabukan, terus tempat apalagi pelacuran. Itu yang jelas. Atau tempat-tempat yang haram juga, tempat-tempat gibah, itu jangan kamu langkahkan kaki kamu, yang kamu sudah tahu kalau ke situ pasti ngegibah, maka jangan langkahkan kaki kamu ke sana. Atau tempat-tempat fitnah, kamu tahu di situ banyak fitnah, jangan kamu langkahkan kaki kamu ke sana. Itu termasuk tamshi ila haram, berjalan kepada yang haram. Au tas'a, atau berjalan, atau berjalan siapa kamu, bihima dengan rijlani, dengan 2 kaki kamu, ila babi sultan. Nah, ini dibahas lagi. Imam Ghazali emang agak sensitif ya. Jangan kamu berjalan dengan 2 kaki kamu, ila babi sultan, kepada pintu-pintunya penguasa zalimin, yang zalim. Jangan malah nyamperin, assalamualaikum. Sekarang malah pada resep. Fa innal masya, maka sesungguhnya berjalan, ila salatini, pada penguasa-penguasa al-zalim, al-zalamati, yang zalim, min ghairi daruratin, saking tanpa, dari tanpa darurat, wa irhakin, lan bukan terpaksa, iku maksiatun, iku maksiat, kabiratun, yang besar, maksiat besar termasuknya. Kalau jalan ke pintu-pintu, ke tempat-tempat para penguasa yang zalim, jelas zalimnya wis. Biasa, pokoknya zalim lah, pokoknya penguasa zalim. Zalim itu apa ya? Koruptor ya, mungkin koruptor. Di luar kasus-kasus penguasa-penguasa zalim itu apa? Di luar kasus-kasusnya, misalkan penguasa-penguasa itu biasa membiayai mabuk-mabukan, pemuda pengen mabuk-mabukan dikasih beli minuman, itu zalim jelas, fasik. Kamu jangan datang malah ke tempat-tempat itu. Apalagi orang-orang pejabat-pejabat politik yang jelas-jelas mempolitisasi, apalagi sudah berani mempolitisasi agama, zalim jelas. Kamu datang ke situ, maksiatun kabir, itu maksiat yang besar. Mau datang tanpa darurat. Tanpa darurat itu apa? Darurat, Gus, mau datang ke sana mau ngapain? Darurat, minjem duit. Itu bukan darurat namanya. Darurat datang ke penguasa itu, misalkan kamu sudah geram, kamu datang ke sana untuk menasehati sultan itu, saya nasihati, itu darurat namanya.
Kalau kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu itu bukan darurat namanya. Kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu kepada yang lain selain sultan-sultan zalim itu. Darurat itu kamu datang ke sana, menyerukan suara rakyat, ya, menasehati, nggak boleh gitu, penguasa zalim, nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi kalau kamu malah berbisnis, malah berteman, malah minta fulus, maksiatun kabiratun, itu maksiat yang besar, jelas maksiatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya al-masya, berjalan ila salatini zalamah, iku tawadhu'un, iku merendahkan diri kamu. Kalau kamu ke sana itu merendahkan diri, wa ikramun, lan memuliakan, lahum, kepada si salatini zalim tadi, sultan zalim tadi, ala zulmihim, ing atase kezaliman. Kamu memuliakan kezaliman dia, memuliakan dia yang zalim, merendahkan diri di depan orang yang zalim. Gak boleh. Kalau kita merendahkan diri di hadapan yang zalim makin tegak dada, makin ngangkat kepala, makin merasa benar. Oh, yang kesana malah yang harusnya membenarkan malah gimana bahasanya, yang harus kesana, orang-orang yang kesana ini harusnya membenarkan si zalim tersebut, sultan zalim, harusnya dibenarkan. Kamu kesana, misalkan kamu kesana sebagai ulama, kamu dikenal sebagai kiai, lulusan pesantren, ngaji, faham, datang ke sana bukannya menasehati malah ikut-ikutan. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Imam Ghazali ketat di dalam hal ini, tapi ya memang benar. Dan Imam Ghazali pun berbicara seperti itu, berpendapat seperti itu bukan tanpa dalil atau bukan tanpa dasar. Waqad, dan sungguh, amara, memerintah siapa Allah, Gusti Allah, bil i'radi, dengan berpaling siro, anhum, dari sultan zalim, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, dan janganlah condong siapa kamu, ilal ladzina, pada orang-orang, zalamu, yang pada zalim, yu alladzina, fatamassakumu, maka membantu, fatamassakumu, maka menyentuh pada kamu semua, fatamassakumu, maka menyentuh ing sira kabeh, kepada kalian, menyentuh apa? Apa annaru, apa api neraka. Itu dasarnya Imam Ghazali berpendapat seperti itu. Wal'iyadu billah, ya. Jangan, ya biarkan saja, nggak usah orang penguasa zalim, sultan zalim terus lewat kalian ludahin juga nggak boleh. Biarin aja, biarin, diem biasa aja, masing-masing nafsi udah di jalannya masing-masing. Yang soleh, jadi orang tuh yang soleh. Soleh itu apa, Ndok? Soleh itu pantas, soleh itu baik. Kalian santri soleh, pantas, baik. Santri yang soleh itu apa? Ngaji, jamaah, mutolaah, murojaah, udah. Kalian jadi ulama, jadi bu nyai, jadi pak kiai, jadi pak ustad. Yang soleh seperti apa? Ngajar, mimpin, nuntun umat supaya sholatnya gimana, wudunya gimana, ngajinya gimana. Tapi apakah soleh itu yang selalu bersorban? Enggak. Kalau soleh itu harus santri, harus kiai, harus bunyai, harus pak ustadz, ya kasihan yang nggak jadi pak ustadz. Apa pejabat bisa soleh? Bisa. Pejabat yang soleh adalah pejabat yang memikirkan nasibnya rakyat, yang adil. Ada Pak Lurah, kerjaannya setiap hari di masjid terus i'tikaf, soleh apa enggak? Hah? Mikir tuh, hah?
Enggak soleh karena kewajiban dia bukan i'tikaf tapi ngurusin rakyat. Ada kiai, ada ulama, ada bunyai, pak kiai, ulama, kerjaannya bukan di masjid, bukan di pesantren, bukan yang ngurus anak-anak, tapi kerjaannya di rumah pejabat-pejabat. Soleh apa enggak? Karena harusnya ngurusin rakyat, masyarakat dipimpin, dibimbing kayak gitu. Kok malah ngopi sama santri ya bisa, ngopi sama tamu ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, ittaqullah ya, takwa sama Allah, takut sama Allah. Wahum taksirun lan utawi al-masya berjalan ila salatin, berjalan kepada penguasa yang zalim, taksirun memperbanyak lisawadihim pada mengikat salatil zalim tadi. Wa in kana, dan jika ada apa zalik, apa al-masya, zalik tadi hal-hal yang kamu lakukan berjalan kepada penguasa zalim, lisababan karena sebab, li talabi malihim mencari-cari hartanya sultan zalim, fahuwa maka adapun al-masya ila saladin zalim iku sa'yun, iku berjalan ila haramin, menuju keharaman. Telek jelas. Kenapa? Waqad qala, maka sungguh berkata sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a, man siapa orang tawadhu'a merendahkan diri, yoman li ghaniyin pada orang yang kaya. Orang merendahkan diri kepada orang kaya, solihin yang solih, li ghinahu karena kekayaannya, zahaba maka hilang apa thulutsu dinihi, apa 2/3 dinihi agamanya man. Yo, ini sama yang soleh. Gimana sama yang nggak soleh? Kamu tawadu sama orang, orangnya soleh juga kaya, kamu tawadu depan dia karena kekayaan dia, maka kamu kehilangan 2/3 agama kamu tuh. Coba kita ini biasanya bersikap sama apa enggak sama orang kaya dan orang miskin tuh? Kita bersikapnya sama apa enggak? Hah? Beda. Kenapa beda? Kita orang-orang kan pada umumnya kalau di depan orang kaya yang soleh itu pasti berusaha sebaik mungkin sikapnya, ya. Takut nggak disukain sama orang kaya. Kalau nggak disukain sama orang kaya, takut ntar nggak dapet cipratan-cipratannya. Udah takut kayak gitu. Giliran sama si miskin, cuek. Miskin ini, gitu. Astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Sama-sama makhluk yang kuasa Gusti Allah, nggak boleh dibeda-bedain kayak gitu. Kamu rendah diri kepada orang soleh yang kaya itu. Rendah diri karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya. Maka dia mau kaya mau miskin, selagi dia soleh, kamu pasti akan merendahkan diri karena kesolehannya. Kadang kita ini sering menganggap hebat seorang ulama itu dilihat bukan dari kepintarannya, ya, tapi dilihat dari kekayaannya. Wah, kiainya hebat banget ya. Misalkan mobilnya Alphard, sarungnya apa, terus jalan-jalannya kemana gitu. Masya Allah, kiai itu kayanya minta ampun,
pengen deket-deket kiai itu biar ketularan kaya, masa kayak gitu. Pengen deket supaya ketularan jadi kiainya, solehnya. Ya Allah, kiai itu kok tiap bulan umroh, misalkan 3 bulan sekali umroh, setahun sekali pasti haji, Masya Allah. Padahal emang punya travel, kerjaan ya umroh. Jadi emang kerja, umrohnya bukan umrohnya, hajinya kerja. Kita Masya Allah, itu kiai kok haji terus. Oh, kita haji ngeluarin duit, kalau dia yang punya travel haji dapat duit, makanya semangat setiap tahun. Gitu. Kata Nabi, kamu merendahkan diri depan orang kaya yang soleh aja, kamu kehilangan 2/3 agama kamu. Wa hadza lan utawi iki fi ghannin, di dalam orang sugih, orang kaya, solihin yang solih. Fama dhannuka, maka apa dugaan kamu bil ghaniyyi, terhadap dengan orang yang sugih, orang yang kaya, al-zalimi yang zalim. Sama yang solih aja kamu kehilangan 2/3 agama kamu, apalagi sama orang yang zalim. Wa 'alal jumlati lan fa'ala fa wa'ala fa wa'ala wa 'alal jumlati lan ingatase secara pokok-pokok, faharokatuka, maka adapun gerak-gerik kamu, wasakanatuka lan diam kamu, bi'a'dha'ika dengan anggota tubuh kamu, iku ni'matun, iku kenikmatan, min ni'amillah, dari kenikmatan Gusti Allah, alaika, atas kamu. Fala tuharrik, maka jangan menggerakkan siapa kamu, syai'an, pada sesuatu, minha, dari a'dha'ika, fi ma'siyatillah, di dalam kemaksiatan kepada Gusti Allah, aslan, sama sekali. Wasta'milha, lan gunakanlah kamu ha ing a'dha'ika, tubuh kamu, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa'lam, lan ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, in qassarta, jika lengah siapa kamu, fa'alaika, maka iku atas dirimu, wabaluhu, bencananya lengah kamu mendapat. Kalau kamu lengah, maka bencana itu akan tertimpa kepadamu. Wa in syammarta, lan jika bersikap baik siapa kamu, fa ilaika, maka kepadamu, ta'udu, kembali, opo samaratuhu, opo buahnya. Kalau kamu gunakan kenikmatan yang Allah berikan yang berupa anggota tubuh kamu itu untuk maksiat, maka celakanya itu akan datang kepadamu. Kalau kamu gunakan untuk kebaikan, maka buahnya itu untuk kamu. Wallah, lan utawi Gusti Allah, iku ghaniyun, iku tidak butuh, anka, darimu, wa an amalika, lan amal-amal kamu. Jangan kamu kira kamu sholat, kamu ibadah itu untuk Gusti Allah nambah kuat. La, abadan, tidak sama sekali. Allah nggak butuh kita semua, Allah nggak butuh sholat kita semua, kita yang butuh. Wa innama, lan semestinya, kullu nafsin, setiap seseorang, bima, dengan perkara, kasabat, yang melakukan, apa nafas, iku rohinatun, iku tergadaikan. Wa iyyaka, maka takutlah, jauhilah, hindarilah kamu, antakula, pada berkata siapa kamu. Kamu berkata, innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubal lil isah.
Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, iku karimun, iku maha pemurah, rahimun, maha penyayang, yaghfiru, mengampuni siapa Allah dzunuba pada dosa, lil asati, bagi orang-orang yang maksiat. Kamu hindari perkataan seperti itu. Fa inna hadhihi kalimatun, maka sesungguhnya perkataan ini iku kalimatun, iku kalimat hakun, yang benar, memang benar. Allah itu karim, Allah itu rahim, Allah itu yaghfiru dzunuba lil asah, benar. Urida, yang dimaksudkan biha dengan kalimat batilun, yang batil. Tapi kamu memaksudkan kalimat itu dengan kebatilan. Wa sahibuha, lan utawi orang yang menyebutkan haing kalimat tadi, innallaha ta'ala ila akhir, iku mulaqabun, iku dijuluki, dilakobi, bil hamaqati, dengan ketololan, hamaqah, kumprung, tolol. Hamqah itu tolol ya, makna panjangnya tidak ada otaknya, berarti kan tolol. Bitalqibi Rasulillah, dengan menjulukan yang diberikan, dengan julukan yang diberikan oleh Rasul. Orang yang mengatakan innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil asah, untuk menutupi, untuk membenarkan dosa-dosanya, dia itu dilakobi tolol dengan julukan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana berkata sinten Rasul, al-kayyisu, orang yang cerdas. Al-kayyisu, adapun orang yang cerdas, iku man dana nafsahu, itu orang yang menundukkan sopoman nafsahu pada dirinya, man, menundukkan dirinya, nafsunya. Wa amilalan, beramal siapa man, lima, untuk ba'dal mauti, setelah mati. Orang yang cerdas itu menundukkan dirinya, menundukkan nafsunya, dan beramal untuk setelah matinya. Wal ahmaqu, lan orang yang tolol, utawi orang yang tolol, iku man atba'a, yang mengikuti apa nafsuhu, nafsunya man, hawaha, ing keinginan nyaman, hawa nafsu. Watamanna, lan berangan-angan siapa man, ala Allah, atas Gusti Allah, al amaniya, ing bermacam-macam angan-angan. Gusti Allah maha pemaaf, gua mabok juga kayaknya diampuni nih, gitu misalkan. Gusti Allah pemurah, gua maksiat juga diiniin nih, ya gitu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna qaulaka, sesungguhnya ucapan kamu, hadza, yang ini, iku yudahi, iku menyerupai qaulaman, menyerupai qaulaman, ucapan yang man, seseorang, yuridu, yang menginginkan siapa man, an yakuna, pada akan ada siapa man, dia menginginkan faqihan, ahli fiqih, pengen pinter. Ucapan kamu yang mengatakan bahwa oh Gusti Allah ini maha pemurah, maha pengasih, maha pemaaf bagi orang-orang yang bermaksiat. Kata-kata itu kamu pakai untuk menutupi atau membenarkan kemaksiatan kamu. Itu ucapan kamu itu sama seperti orang yang mengharapkan faqihan, pintar, fi ulumiddin, di dalam ilmu agama, min ghairi an yadrusa, dari tanpa mempelajari ilman, pada ilmu. Wastaghala, lan sibuk siapa man, bil batalati, dengan pengangguran, diem, waktunya deres nggak mau deres, waktunya ngaji tidur misalkan.
Waktunya deres tidur, waktunya mutolaah, murojaah, main, gak mau dia ngaji, belajar gak mau. Tapi dia berharap jadi orang ahli agama, pinter dalam ilmu agama. Waqala berkata siapa man nganggur tadi, yang ngangen-ngangen pengen pinter tapi gak mau ngaji, berkata dia, innallaha karimun rahimun, sesungguhnya Allah itu pemurah, penyayang, iku qadirun, iku kuasa siapa Allah, ala an yufidha, akan mencurahkan, memberikan siapa Allah, kuasa Gusti Allah atas memberikan, mencurahkan, ala qalbi, atas hatiku, minal ulumi, berupa ilmu. Allah yang ngasih ilmu langsung kepada hatiku. Gaya ma, pada sesuatu afadahu, yang mencurahkan siapa Allahu ingma, ala qulubi anbiyaihi, Allah mencurahkan kepada hatiku seperti mencurahkannya Allah kepada hatinya para nabi. Ya, Masya Allah, ada yang kayak gitu. Wa auliyaihi, dan para wali-wali, ya. Min ghairi juhdin, dari tanpa susah payah, tanpa perjuangan. Wa takrorin, lan mengulang-ulang, tanpa deres, takrir. Wa ta'likin, lan belajar. Sama nih orang-orang yang kayak gitu, yang sama seperti orang yang seperti ini. Thalib, santri, pengen pinter ilmu agama, tapi dia nganggur, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau susah payah. Dia mikir Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah, Allah itu punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mencurahkan ilmu-ilmu di dalam hatiku, seperti Allah mencurahkan ilmu-ilmu kepada para nabi, kepada para wali, tanpa saya bersusah payah. Min ghairi juhdin, saya nggak usah bersusah payah, insya Allah jadi wali. Yes. Itu orang-orang yang alias tolol. Makanya kalau kalian kok males ngaji, tidur gitu, tidur terus hatinya, ya Allah pengen jadi ulama, pengen jadi bunyai, kiai, ya Allah ternyata saya lagi di dalam kehamkohan gitu lah, di dalam ketololan, ngangen-ngangen pengen pinter, pengen bisa ngaji, tapi kerjaannya nganggur, tidur, gak mau belajar, padahal lagi diem di dalam pondok. Amkoh, husnudon terus, ya. Husnudon agak nggak baik sebenarnya. Ya, husnudon sama Allah itu penting, tapi itu bukan husnudon, itu hamkoh namanya. Yang kalian anggap husnudon, kalian pikir saya husnudon kepada Allah, suatu saat saya akan jadi ulama dengan saya tidur di pondok, dengan saya malas-malasan di pondok. Allah rahimun karimun qadirun ala an yufidha ala qalbi minal ulum, gila. Ma afadha ala qulubi anbiya auliya. Yes. Itu disentil dikit batok ketak gitu, biar agak sadar. Kayak gitu hamkoh, ngegemesin. Wahuwa, lan adapun qaul, ucapan itu, iku ka qauli man, seperti ucapannya seseorang yuridu, yang menginginkan sopoman malan, pada harta, fataroka, lalu meninggalkan siapa man, al-hirasata, pada bertani, wa tijarata, lan berdagang, wal kasba, lan berusaha, wa yata'attala, lan menganggur siapa man, wa qala, dan berkata siapa man, innallaha karimun rahimun, walahu, lan itu bagi Allah, khazainu,
utawi gudang-gudangnya as-samawati wal ard. Allah punya gudang-gudang di langit dan bumi. Wa huwa, dan adapun Allah iku qadirun, iku maha kuasa ala an yutli'ani, atas memperlihatkan siapa Allah ni kepadaku, ala kanzin minal kunuzi, atas satu gudang, minal kunuzi dari gudang-gudang, astaghniya, yang menjadi kaya siapa saya, bihi dengan kanzun tadi, gudang tadi, anil kasbi, dari tanpa melakukan pekerjaan berusaha. Faqad fa'ala, maka melakukan siapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono mau, li ba'di ibadihi, pada sebagian hamba-hambanya. Wah, pengen punya duit banyak, nganggur, Allah maha memberi rezeki. Dulu ada zaman Sayyidina Umar, ada sahabat pengen kaya. Dulu dia diem, yang lain waktu kegiatan kerja semua, kegiatan masing-masing, dia masih di masjid aja. Dulu nggak ada tasbih, adanya batu-batu kecil, dikumpulkan tuh dari satu sisi ke sisi lain, bertasbih 1, 2, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq. Berharap punya duit banyak. Datang Sayyidina Umar, sahabat paling galaknya, minta ampun. Ngapain lo? Kata Sayyidina Umar, saya sedang memohon kepada Gusti Allah untuk memberikan rezeki. Umar, saya sudah berapa ribu nih batu kecil, ya Razzaq. Sama Sayyidina Umar, langsung kumpulan batunya yang sudah menggunung ditendang sama Sayyidina Umar. Brok, kayak hamkoh. Pengen kaya ke pasar sana jualan, pengen kaya bertani sana, pengen kaya kok di masjid, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq gitu. Apa kamu pernah melihat Allah menurunkan uang dari langit? Kata Sayyidina Umar. Enggak pernah ya Umar. Ngapain kamu sekarang di sini ya Razzaq? Semua pasti ada wasilahnya. Wasilah kamu mendapatkan fulus, mendapatkan harta ya dari bekerja, dari usaha, dari berjual, dari berdagang, dari bertani. Fa anta, maka adapun kamu, idza sami'ta, ketika mendengar siapa kamu, kalama hadaini rajulaini, pada ucapan dua orang laki-laki ini, istahmaqtahuma, maka menganggap tolol kamu, huma pada hadain rijlah, huma kepada ar-rajulain, wasakhirta, lan mengejek kamu, minhuma, dari ar-rajulaini, dari rajulain tadi ya. Maka kamu pasti ketika mendengar ucapan dua orang tadi ini, orang yang pengen pinter agama tapi nggak pernah belajar, dan orang yang pengen kaya tapi nggak ada usaha, ketika kamu pengen mendengar orang dua ini, kamu pasti tertawa, menganggap tolol, tolol, ngejek apa kayak gitu ya. Sikap kamu itu pasti seperti itu ketika melihat orang yang seperti itu. Maka kamu twist, kamu balik coba. Jika posisinya kamu yang berada di situ, ternyata kamu ini yang rojulain tadi, dua orang yang pengen kaya tapi tanpa usaha, pengen pinter tapi tanpa belajar. Wa in kana, lan senajan ada apa ma, apa sesuatu, wasofahu, yang menyifati rajulain hu, pada ma min karamillah, dari kemurahannya Allah, wa qudratihi, lan kekuasaannya Allah, alladzina min karamillah wa qudratihi, lan kekuasaannya Allah. Apa terusnya? Sidqan, bukan sedaqan, sidqan iku benar, wa haqqan, lan nyata. Benar, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu bisa berkuasa, Allah itu kuasa untuk memberikan hal-hal itu. Benar, memang benar.
Tapi bukan berarti kamu menganggur. Fakadzalik, maka demikian juga yadhaku, akan tertawa alaika atasmu sopo arbabul basair, siapa orang yang memiliki mata hati itu akan menertawakan kamu. Orang-orang yang memiliki mata hati fid dini, di dalam agama, idza talabta, ketika mencari siapa kamu al maghfirata, ing ampunannya Allah, bi ghairi sa'yin, dengan tanpa usaha, laha, untuk maghfirah. Tertawa, wali-wali itu orang-orang pintar ketawa. Pengen pinter kok nggak mau belajar, ketawa. Terus kamu yang ilmunya baru sedikit, kita nih yang ilmunya baru sedikit, langsung menganggap diketawain sama Pak Guru gara-gara pengen pinter tapi tidur terus. Emang Pak Guru nggak tahu apa bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih gitu? Kalau Pak Guru paham ini. Kata Imam Ghazali, emang benar, emang bakal ditertawakan kamu sama orang-orang. Justru yang menertawakan kelakuan kamu yang seperti itu, yang pengen kaya tanpa usaha, pengen pinter tanpa belajar, justru yang menertawakan itu adalah orang-orang yang arbabul basair fiddin, memiliki mata hati di agama itu. Orang-orang soleh sebenarnya dia. Wallahu ta'ala, dan utawi Gusti Allah Ta'ala iku yaqulu, berfirman, laka kepadamu, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, wa anta, lan sesungguhnya kelakuan, laisa tidak ada iku lil insan, bagi manusia, apa illa ma sa'a, kecuali sesuatu yang berusaha, yo insan berusaha, kata Gusti Allah. Wa yaqulu, lan berfirman sapa Allah, Gusti Allah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, innama angin pemestine di tujzauna, dibalas siapa sira kabeh, ma barang kuntum yang ada sapa sira kabeh, ta'lamuna pada melakukan sapa sira kabeh, kalian akan dibalas dengan sesuatu yang kalian lakukan. Kalau nggak kalian lakukan ya nggak akan diberikan. Wa yaqulu, lan berfirman Allah, Gusti Allah, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, iku lafi na'imin, iku di dalam surga, wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, lafi jahimin, yakti pasti di dalam neraka. Wa idza lam tatruk, dan ketika tidak meninggalkan siapa kamu, as-sa'ya, berusaha, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wal mal, dan harta, i'timadan, karena mengandalkan, ala karomihi, atas kemurahannya Allah, kamu meninggalkan dari menuntut ilmu, meninggalkan mencari harta, bekerja, karena mengandalkan kemurahannya Allah, biar Allah yang ngasih rezeki, saya nggak usah kerja, biar Allah yang ngasih ilmu langsung ke saya nggak usah ngaji. Ya, fakadzalik, maka begitu juga, la tatruk, jangan meninggalkan kamu, atazawuda, bagi atazawuda, pada bekal, lil akhirah, untuk akhirat. Wala taftur, dan jangan lembek, jangan lemah. Fa inna rabba, sesungguhnya Tuhan, ad-dunya wal akhirah, wahidun, iku satu, wa huwa, utawi Rabb, fihima, di dalam dunia akhirat, iku karimun, iku pemurah, rahimun, iku penyayang, maha belas kasih, walaisa, dan tidak ada, yazidu, menambahi, lahu, kepada Rabb, opo karamun, opo kemuliaan, bi ta'atika, sebab taatmu. Ketaatan kita itu tidak menambahkan kemuliaannya Gusti Allah. Gusti Allah itu tetap mulia. Wa innama, ing pemestine, karamuhu, ing kemurahannya Gusti Allah, fi an yusayyira laka,
di dalam akan memudahkan sapa Allah laka untukmu tariqal wusul, pada jalannya sampai ilal mulki, pada kerajaan al-muqini yang kekal, wan naimi dan kenikmatan ad-daim yang abadi, al-mukhalladi yang selama-lamanya, bis sabri dengan sabar, ala tarkis syahwat ing atase meninggalkan syahwat. Allah akan memudahkan jalan kamu untuk sampai kepada kerajaan yang kekal, kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya dengan cara bersabar atas meninggalkan syahwat. Ayyaman ing piro-piro hari, qalailan yang sedikit, paling banyak kamu hidup tuh 100 tahun. Jarang orang lebih dari 100 tahun. Wa hadza lan utawi iki iku nihayatul karam, itu puncak-puncaknya kemurahannya Allah. Maksudnya apa? Kamu sama Allah disuruh sabar cuman paling banyak 100 tahun. Paling umumnya 60 sampai 70 tahun kamu disuruh sabar buat ibadah, buat meninggalkan syahwat. Tapi balasan Allah, kamu diberikan kenikmatan yang abadi, kamu diberikan jalan sampai kepada kerajaan yang kekal selama-lamanya. Balasannya abadi, padahal kamu melakukan tidak lebih dari 100 tahun. Itu sudah cukup sebagai puncak-puncaknya kemurahannya Gusti Allah. Kok kamu malah ngarepin kemurahannya Gusti Allah yang berupa pinter tanpa belajar, kaya tanpa usaha? Fala tuhaddits, maka jangan berbicara siapa kamu nafsaka pada dirimu, batahausatil battalin, dengan panggilan-panggilan pengangguran. Kamu jangan berjalan, jangan berbicara kamu seperti orang-orang pengangguran itu. Waqtadi, lan ikutilah siapa kamu, biulil azmi, dengan orang-orang yang memiliki keteguhan, wan nuha, lan orang yang memiliki pikiran, minal anbiya, dari para nabi-nabi, wassalihin, dan para salih. Gusti Kanjeng Rasul itu sudah dijamin masuk surga, surga yang paling atas. Tidak akan masuk nabi siapapun, rasul siapapun, kecuali Rasul Muhammad sudah masuk. Tidak akan paling depan itu bertemu Gusti Allah tuh Rasul. Terus Rasul harus dijamin paling orang yang paling pasti masuk surga tanpa hisab. Tapi apa? Rasul pengangguran? Enggak, Rasul malam tetap sholat sampai bengkak kakinya, sampai merah matanya karena nangis-nangis. Enggak pengangguran. Kamu jangan berbicara seperti orang-orang pengangguran tadi ya, pengen dapat ini tanpa usaha, pengen dapat itu tanpa usaha. Seharusnya kamu tuh seperti ini loh, ngikutin ini loh, ulil azmi, orang-orang yang punya keteguhan, ya, orang-orang yang punya pikiran seperti para nabi dan orang-orang salih. Wala tatma, dan jangan berharap siapa kamu fi antahsuda, pada akan menimpa, antahsuda, pada akan memanen, siro maing perkara lam tazra, yang tidak menanam sapa siro. Jangan kamu berharap memanen hal-hal yang tidak pernah kamu tanam, nggak pernah nanam tapi manen. Itu namanya maling. Sawah orang itu kamu panen, nggak pernah nanam kok panen. Walaita, lan mugi siro, man sholla apa man soma, orang yang berpuasa, wa sholla, dan sholat, wajahada, lan berjuang, yoman, wattaqa, lan bertakwa, ghufira, ya ghufira, ghafara, buku mengampuni, ghufira, diampuni, ghufira, diampuni, lahu bagiman. Wa hadhihi, lan utawi iki iku jumalu, iku
beberapa mimma dari barang yang bagi yang seharusnya opo antahfadha menjaga siapa kamu anhu dari ma jawarihaka pada anggota tubuh kamu al-zahirah yang zahir wa a'malu lan utawi perbuatan-perbuatan hadhil jawarih anggota tubuh ini innama pemestine tatarasyahu bersumber apa amal min sifatil qalbi dari sifatnya hati. Semua amal itu tergantung hatinya bagaimana. Bisanya kamu menjaga anggota tubuh kamu menjaga amal-amal kamu itu tergantung bersumber min sifatil qalbi dari sifatnya hati. Fa in aradta maka ketika ingin kamu hifdzul jawarihi ing menjaga anggota tubuh kamu fa alaika maka wajib atas kamu bitathhiril qalbi dengan mensucikan hati. Kalau kamu pengen menjaga anggota tubuh kamu tuh sucikan hati, fahuwa maka adapun bitathhiril qalbi mensucikan hati iku at-taqwal batin ketakwaan batin. Wal qalbu lan utawi hati huwa ya qalbu iku al mudghatu iku segumpal daging allati idza salahat yang ketika baik opo mudghah salaha maka baik biha kelawan allati opo sairul jasadi opo seluruh tubuh. Ini juga omongannya Nabi, ini dawuhnya Nabi. Sesungguhnya hati itu mudghah, segumpal daging. Di dalam diri kita ada segumpal daging, itu mudghah, segumpal daging, hati. Yang ketiga di mana hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh juga kita juga itu baik. Wa idza fasadat dan ketika jelek apa mudghah fasada maka jelek biha dengan allati opo sairul jasadi opo seluruh tubuh juga jelek. Kalau hati kita jelek, seluruh tubuh kita jelek. Maka benahi juga hati yang paling penting. Hatinya baik dulu, hatinya condong kepada hal-hal yang baik, hatinya condong kepada ketaatan-ketaatan, maka anggota tubuh itu pasti akan mengikuti baik. Kalau hatinya condongnya kepada kejelekan, keburukan, maka anggota tubuh juga ikut jelek. Ya, jangan berselimut di antara kata-kata. Jangan lihat orangnya, lihat hatinya. Orangnya sih kayak gitu, tapi hatinya tetap ya. Hatinya kalau baik, pasti seluruh anggota tubuhnya juga baik. Hatinya jelek ya, seluruh anggotanya jelek. Fashtaghil maka sibuklah kamu biislahihi dengan memperbaiki hati litusliha supaya menjadi baik bihi dengan memperbaiki hati opo jawarihika opo anggota tubuh kamu. Al-qawlu fi ma'sil qalbi i'lam ketahuilah anna sifati sesungguhnya sifat al-mudhmata yang anna sifata al-madhmumati fi qalbi kathiratun wallahu alam. Al-Fatihah.